warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Aris pahlawan yang tidak pakai topeng. Meskipun namanya Kak Aris pahlawan bertopeng, jangan keliru berkoreng ya. Sudah sembuh ya. Kak Aris pahlawan bertopeng kali ini akan bersama adik-adik semua ya, akan membawakan kisah ya dalam menyambut Idul Adha, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Ismail alaihis salam. Siapa yang sudah kenal dengan Nabi Ibrahim? Wah, sudah kenal semuanya. Yang di rumah, wah, kenal semuanya. Nabi Ismail sudah kenal semuanya ya. Alhamdulillah. Pernah dengar kisah Nabi Ismail mau disembelih? Wow, pernah semuanya. Takut? Takut. Seperti apa ceritanya adik-adik di rumah ya? Pada waktu itu Nabi Ibrahim itu biasa kalau korban itu banyak banget. Kalau di sini sapi aja orang 7, ya enggak? Ya betul enggak ya di rumah? Tapi Nabi Ibrahim itu kalau korban itu kambing ribuan sendiri loh. Kemudian sapi ratusan. Belum onta. Pada waktu itu membuat malaikat takjub. Malaikat sampai memujinya. Pada waktu itu ternyata ketika dipuji malaikat, Nabi Ibrahim sampai berkata, wahai malaikat, kurbanku ini belum seberapa. Seandainya nanti aku memiliki putra, aku siap mengorbankannya untuk Allah. Ternyata beliau kemudian diuji oleh Allah. Padahal beliau itu untuk memiliki putra itu nunggunya lama. Pas usia berapa ada yang tahu nggak? Baru memiliki putra 90 tahun. Nunggunya lama banget gak? Lama. Pas dari istrinya yang bernama Siti siapa? Yang di rumah ya Siti siapa? Hajar. Itu ibunya nanti ya Ismail. Ibunya dari Ismail. Ternyata Bunda Hajar mengandung. Kok mirip? Mirip enggak? Yang di rumah ketawa kan mirip toh. Ternyata masih mengandung. Wah, senang sekali ya, karena yang ditunggu-tunggu mau datang. Ketika lahir diberi nama siapa? Senang banget Nabi kita. Ya Allah, alhamdulillah kau beri aku seorang putra. Diberi nama, engkau akan kuberi nama Ismail. Namanya siapa? Ismail. Tapi baru senang-senangnya Allah uji Nabi kita. Ujiannya apa? Ternyata pada waktu diperintah, wahai Ibrahim, ceritanya gitu ya. Ini hanya ilustrasi. Tinggalkan anak dan istrimu. Tinggalkan di mana? Ternyata disuruh meninggalkan di sebuah padang pasir yang panas, jauh dari tempat tinggalnya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim berada di Palestina, disuruh meninggalkan di mana? Mekah, jauh. Ternyata akhirnya bilang sama istrinya, istriku, ikutlah denganku, bawa Ismail. Belum bilang, ternyata beliau kemudian membawa Ismail dan istrinya pergi ke kota mana? Mekah. Pada waktu masih padang pasir. Akhirnya berangkat. Wah, sampai di sana, istriku, kau dan Ismail akan kutinggalkan di sini. Kaget. Kaget. Kami akan ditinggalkan di sini. Ya, Allah yang akan menjaga kalian. Ternyata Siti Hajar orang yang taat. Dia tahu. Karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi.
Siti Hajar sangat paham. Ini perintah Allah. Beliau hanya berusaha bersabar. Baiklah, Allah yang akan menjaga kami. Ditinggal istriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika ditinggal, Ismail nangis. Ismail nangis. Nangis kenapa? Ternyata haus. Berarti haus tuh pengen apa? Mimik. Kalau bayi pengen mimik, ternyata waktu mau dimimi ASI, ternyata ASI Bunda Hajar tidak keluar, alias habis. Kemudian dia lihat perbekalan minum, ternyata ya Allah, perbekalannya juga habis. Bunda Hajar bingung. Wah, anakku ada nangis. Ismail, sebentar ya nak, Bunda akan carikan kamu air. Ternyata Bunda Hajar nyari air. Dilihatlah sebuah bukit. Ya Allah, di bukit itu sekarang disebut Sofa. Itu ada air, tapi karena naik Ismail diberi lemek, apa namanya itu, kain ditaruh. Ismail, tunggu ya nak, Bunda akan ambil air ke sana. Bunda harus tinggalkan kamu karena takut nanti kamu bisa jatuh. Akhirnya lari. Larinya lari kecil, bukan kok lari enggak, lari kecil. Lari-lari, ternyata naik sampai atas. Ya Allah, ternyata tidak ada air. Begitu nengok ke sana, ternyata di bukit yang sana. Sekarang sebutannya Marwah. Ternyata kelihatan ada air. Turun lagi, naik lagi, sampai di atas. Loh, nggak ada air. Bunda mandir sampai berapa kali? 7 kali. Tetapi tidak menemukan air. Bunda Hajar, apa namanya, tadi sudah berdoa, sudah berusaha, ternyata doa dan usahanya tadi itu dikabulkan. Bukan di sana, tetapi di mana? Wah, ternyata Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk apa? Menembuskan mata air yang ada di bumi di dekat kakinya. Siapa? Ismail. Bukan Ismail nendang jadi air berkedok, bukan. Tetapi itu adalah malaikat Jibril yang diperintah airnya bluk. Tapi belum tahu pada waktu itu Bunda Hajar mendekati Ismail. Nah, maafkan Bunda, belum menemukan air nak. Ya Allah. Kamu ngompol ya nak? Kok ada air? Belum. Nggak basah? Belum. Ya Allah, air. Seneng banget. Kemudian apa namanya, kan di pasir tuh ya, pasirnya diambil, dilempar sambil bilang zam tanya kumpul. Biar apa? Airnya berkumpul. Zam. Jadi zam. Ternyata airnya terkumpul. Anakku, minumlah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail minum. Alhamdulillah. Tempat itu karena ada mata air. Orang-orang yang lewat di situ senang. Kemudian tinggal di tempat itu jadi ramai. Kemudian selang berapa tahun ya? Ayo, kira-kira berapa tahun? Kemudian ada yang bilang 9 tahun. Ternyata apa? Tapi kita dapat berita. Wahai Ibrahim, ini ilustrasi ya. Temuilah anak dan istrimu. Senang nggak kira-kira? Berpisah lama. Wah, senang. Akhirnya, ya Allah, alhamdulillah. Beliau segera menuju ke Mekah. Ya, masih padang pasir juga. Begitu datang kaget. Ya Allah, sekarang tempatnya ramai sekali. Bagaimana aku bisa menemukan anak istriku? Tanya.
Maaf Pak, apa Bapak kenal dengan seorang wanita bernama Hajar? Oh, kenal? Enggak. Oh, tak kirain kenal. Tanya lagi ternyata akhirnya ada yang kenal. Oh, saya tahu. Itu Hajar tuh yang punya sumur Zam-Zam. Hah? Yang punya sumur Zam-Zam. Kok malah punya sumur? Pak, itu loh. Dulu sekitar 9 tahun yang lalu itu ada seorang wanita menemukan mata air di sini. Wah, sekarang jadi sumur. Ya di sini namanya sumur Zam-Zam. Benarkah dia namanya Siti Hajar? Oh iya, dia punya anak laki-laki namanya Ismail. Hah, itu anakku Pak, di mana? Oh, lurus, belok, lurus lagi, belok lagi, lurus lagi, belok lagi, lurus lagi, belok lagi. Oh iya, akhirnya waktu itu ada seorang anak sedang mengembalakan apa? Apa yuk? Kambing. Mana kaget? Ternyata ada yang sedang mengenal seorang anak. Nabi Ibrahim kemudian menghampiri anak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kamu kenal dengan seorang anak seusiamu namanya Ismail? Loh, namaku Ismail. Hah? Apakah ibumu bernama Siti Hajar? Loh, kok tahu? Anakku. Takut. Karena apa? Tiba-tiba bilang kalau anakku. Ismail ketakutan berlari. Umi, Ya malah nyanyi. Ternyata tempat uminya bingung. Nah, kenapa kamu lari? Umi, ada seorang laki-laki mengaku bahwa dia ayahku. Mana nak? Itu Umi. Dilihat aja. Ya Allah. Dia itu ayahmu. Dia itu Ibrahim. Ayah. Wah, Ismail anakku. Ayah. Ismail. Akhirnya berpelukan. Senang nggak lama nggak ketemu terus ketemu? Senang banget. Tapi ternyata Allah uji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya apa? Ketika malam beliau bermimpi. Wahai Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail. Ya Allah, apa benar ini perintah darimu? Masih belum ya? Besoknya ternyata mimpinya berulang-ulang. Ternyata pas tanggal 9. Ya, ternyata beliau mantap banget ya. 9 apa? Zulhijjah. Beliau mantap bahwa itu ya adalah perintah Allah. Didatangilah Ismail. Bayangkan masih kecil loh. Sekitar 9 tahun dia. Anakku kemari nak. Iya ayah. Duduk nak. Iya ayah. Kemudian anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu nak atas perintah Allah. Apa pendapatmu? Apakah Ismail akan bilang, Wedi, layu, takut. enggak ternyata. Ayah, jika itu perintah Allah, laksanakan. Semoga kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan, ternyata Ismail yang kecil itu siap dikorbankan karena cintanya kepada Allah. Akhirnya, anakku, kita bersiap-siap melaksanakan perintah Allah. Ternyata sudah siap-siap, uminya, ibunya nggak tahu karena takut nanti sedih. Kemudian berangkatlah mereka sudah membawa perlengkapan, bawa tali, bawa pedang, gitu.
Ternyata berangkat. Setannya nggak terima. Ibrahim dan Ismail mau melaksanakan perintah Allah. Akan kugagalkan. Ternyata setannya berusaha menggagalkan. Tapi yang digoda pertama siapa? Ibunya duduk datangi rumahnya. Intinya digoda bahwa diberitahu kalau Ismail mau disam, tapi nggak percaya. Meskipun misalkan itu benar, beliau cuma bilang gini, seandainya itu benar, itu pasti perintah dari Allah dan aku harus ikhlas. Setannya bingung, kamu nih gimana? Kemudian yang digoda yang kedua adalah Nabi Ibrahim digoda. Dibisiki, Ibrahim, jangan kau sembelih putramu, dia lucu. Lihatlah, ini perintah Allah. Aku sangat cinta kepada Allah. Ternyata cintanya Nabi Ibrahim pada Allah luar biasa. Tapi itu cuma diuji. Nanti kita lihat kelanjutannya ya. Ternyata tidak mempan. Yang digoda berikutnya siapa? Ismail. Nyamarlah setan jadi orang. Sudah jadi orang. Ismail. Maaf, kamu siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kamu diajak ayahmu mau disembelih loh. Aku sudah tahu. Disembelih kau mau? Itu perintah Allah, aku harus taat. Jangan, disembelih itu sakit. Yang namanya disembelih ya sakit, masa penak. Sudah tahu sakit, masa mau? Nanti sakitnya cuma sebentar. Kamu tahu nggak disembelih itu keluar darah? Namanya disembelih ya keluar darah, masa kecap. Kamu kok ngeyel? Nanti disembelih bisa mati. Namanya disembelih ya mati, masa jalan-jalan. Ternyata apa? Setannya bingung. Lama-lama Ismail curiga. Sebentar, yang biasa menggagalkan perintah Allah kan setan. Hayo kamu setannya. Ora ya? Bukan ya? Hayo kamu setannya. Bukan ya. Kok suaranya semakin mirip setan? Tak jedak. Hayo kamu bukan setannya. Setan ya? Oh, aku ketahuan. Kamu ketahuan setan. Lempar kamu pakai batu. Tapi batunya bukan batu. Batunya maaf batu biasa, tetapi dibacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seperti lempar jum, dilempar. Setannya dilempar. Syaduk. Dilempar. Syaduk. Setannya lari terbirit-birit. Ayah. Ismail, kamu dari mana? Ayah, tadi ada setan mau menggagalkan kita. Setannya mana? Sudah aku lempar pakai batu. Kena nggak, nak? Sepertinya benjol. Setannya lari terbirit-birit, benjol. Akhirnya disergap. Anakku, kita harus segera melaksanakan perintah Allah. Disegerakan. Ismail, sudah siap. Ismail, anakku, kamu sudah siap, nak. Tangannya sudah diikat. Matanya ditutup. Ya, kemudian pedangnya diasah. Anakku, sebenarnya Nabi Ibrahim tidak tega, tapi itu perintah Allah. Beliau sedang diuji, beliau tahu. Kenapa beliau mau? Ayo, karena beliau pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Beliau sangat tahu persis bahwa manusia itu mati dihidupkan kembali gampang sekali. Gampang sekali. Wong dulu ada burung yang dipotong-potong sama Nabi Ibrahim. Ya, diperintah Allah, wahai Ibrahim, sembelihlah burung potong-potong, taruh di bukit, dipanggil, burungnya bisa utuh kembali. Maka beliau sangat yakin bahwa mudah bagi Allah mengembalikan sesuatu yang sudah besok bisa ketemu lagi dengan Ismail. Pas mau disembelih, ternyata apa yang terjadi? Jadi kambing. Bukan berubah jadi kambing, tetapi Allah perintahkan malaikat Jibril, malaikat Jibril datang.
dulu. Dibuka. Loh, malaikat Jibril kok ngendong embek? Malaikat Jibril bawa embek. Malaikat Jibril datang, assalamualaikum. Selamat wahai Ibrahim dan Ismail. Kalian telah lulus ujian Allah. Ini hanya ujian dari Allah. Sembelihlah kambing ini sebagai pengganti Ismail. Yang disembelih Ismail apa kambing? Akhirnya, Ayah, ternyata ini ujian dari Allah ya. iya nak, alhamdulillah. Akhirnya disembelih sambil baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Malaikat Jibril juga ikut takbir dan disembelih. Nah, yang disembelih kambing kemudian dibawa pulang ke tempat uminya. Umi, Ismail, Umi tadi dapat kabar katanya kau disembelih. Umi, memang benar tadi itu perintah Allah aku untuk disembelih, tetapi itu ujian dari Allah. Yang disembelih bukan aku, tetapi embek. Oh begitu nak. Umi, yuk kambingnya kita gulai sate tongseng. Ternyata siapa yang pernah makan sate? Gulai tongseng. Oh, wah ternyata enak nggak? Enak. Ternyata ujian Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam berat nggak ujiannya tadi? Berat banget nggak? Berat, tapi bisa melalui nggak? Bisa, ternyata berhasil. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur sekarang. Karena apa? Ujiannya tidak seberat Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, mari kita untuk mengenang, ya, untuk mengikuti ajaran Nabi kita. Kita harus mau berkorban kepada Allah. Berkorbannya apa? Kalau masih kecil, siapa yang punya sesuatu dicintai, disenangi, tapi ternyata ada orang lain yang membutuhkan, siap gak berkorban? Aku tuh punya mainan bagus, tapi itu temanku nggak pernah punya mainan, aku mau tak sedekahin mainanku buat temanku. Ada nggak yang kayak gitu? Wah, misalkan aku ini nabung udah punya sekian, itu kasihan ada orang yang butuh, aku mau berkorban, diberikan. Wah, apalagi yang berkorban kambing, sapi, itu kan harganya lumayan tuh, ya. Berarti luar biasa. Siapa yang pengen jadi anak soleh seperti Nabi Ismail? Wah, semuanya. Baik, cukup sekian dari Kak Aris ceritanya. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh, ya, akhlak dari Nabi Ismail alaihis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.